Selanjutnya malam ini kita akan membahas rahasia huruf kaf ya. Sebelumnya sudah dibahas huruf qaf ya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini dahsyatnya ilmunya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya. Huruf per huruf dibahas secara detail, rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Bahkan rahasia ini tidak sebatas makhorijul huruf, tapi makna-makna yang terkandung di dalamnya meliputi alam semesta. Itu. Ini yang istimewanya tuh di sini. Nah, kita ya sebagai muhibbinnya ya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, anggaplah ilmu ini tuh sebagai informasi ya. Oh iya, ternyata di balik huruf hijaiyah yang kita kenal memiliki makna yang sangat mendalam. Wa min dalika, dan itu ya, termasuk bagian dari huruf hijaiyah. Harful kafi bermula huruf kaf ya. Al-kamil menggunakan bahar kamil. Jadi maksudnya bahar kamil ini ya bait atau syair yang ada sebelum penjelasan itu menggunakan bahar kamil. Kafur rojai yushahidul ijlala min kafi kaufin sahadal ifdola fangdur ila qabdin wa bastin fihima yu'ti kada syiddan wa dhaka wisola Allahu qad jalla lidha ijlalah walidha kajalla mangsanahu jamala. Kafur roja ya, kaf huruf kaf ya yang memiliki makna roja. Roja itu ya sebuah harapan ya, harapan optimisme. Yusyahidu menyaksikan apa ya, kaf al-ijlalah yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf kaf ini memiliki rahasia, yaitu menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Min kafin, dari kaf, min kafi khaufin ya, dari kaf yang memiliki makna khauf. Nah, jadi yang pertama kafur roja, kaf yang memiliki makna roja. Roja itu harapan ya, optimisme. Sedangkan ada juga kaf yang memiliki makna khauf. Khauf itu rasa takut. Sifat roja dan khauf nah, ini bagi para sufi ini harus menjadi pedoman dan prinsip. Kita dalam beribadah ya, itu juga harus memiliki dua sifat ini. Sifat roja itu harapan ya. Kalau kita istiqomah ya dalam zikir, dalam riyadhah, harapan untuk mencapai tujuan ma'rifah ya, itu optimis. Ini yang disebut roja. Ya, kemudian khauf itu sifat supaya kita berhati-hati. Jadi khauf itu rasa takut, khawatir kualitas ibadahnya belum sesuai yang dikehendaki oleh Allah, khawatir ibadahnya masih ada riya, masih ada ujub gitu, khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi seorang hamba, seorang salik ini supaya seimbang ya perjalanannya harus ada roja dan khauf. Roja
yaitu harapan optimis bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa hamba, bahwa Allah akan memberikan fasilitas bagi orang yang bertakwa, yaitu fasilitas ma'rifah, fasilitas mengenal Allah, fasilitas surga, ya, ini namanya roja. Nah, supaya kita tidak terpleset, harus dimunculkan sifat khauf. Sebab kalau dia merasa ya dirinya suci, dirinya paling baik, ini selangkah lagi sudah di pinggir jurangnya kibir, sombong, mudah terplesetnya. Maka diberilah untuk menjaga keseimbangan, maka diperlukan sifat khauf, yaitu rasa takut jangan-jangan ibadahku tidak diterima oleh Allah. Karena ada rasa takut ibadahnya tidak terima, kemudian mengoreksi ke dalam diri, memperbaiki kualitasnya. Ini khauf dan roja ini harus ya seimbang di dalam diri seorang hamba atau seorang salik. Syahada ya menyaksikan orang yang memiliki sifat khauf tadi, al-ifdholah yaitu keutamaan. Jadi kalau roja, ini makna spesifik oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, yusyahidul izlala, yaitu menyaksikan keagungan Allah. Sedangkan khauf itu menyaksikan keutamaan Allah. Artinya bahwa kita sebagai manusia ini adalah manusia yang fi ahsani taqwim, ya, memiliki keistimewaan dengan makhluk yang lain. Contoh dengan binatang, kita lebih mulia karena kita diberikan akal. Itu. Ini ifdhola, sisi keutamaan ini yang harus dipandang. Ya. Fangdur, maka lihatlah ila qabdin, ya, pada sifat qabd. Qabd ini ya sifat Allah. Dalam Asmaul Husna ada sifat al-qabid, yang maha menggenggam. Itu. Wabastin, dan sifat basut. Basut itu hamparan, kemudahan. Gitu. Jadi Allah memiliki sifat al-qabid dan al-basit. Al-qabid ya, itu contoh konkretnya ya, seseorang yang sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan, dia maunya A tapi dikasih B. Nah, ini namanya Allah sedang menunjukkan sifat al-qabid. Maunya kita terbang tapi tidak bisa. Nah, sedangkan al-basit yaitu seseorang yang sedang diberikan limpahan karunia, baik berupa karunia ilmu maupun karunia rezeki lahir maupun karunia ilmu batin. Ini termasuk basit itu. Jadi qabid ya milik Allah, basit juga milik Allah. Tapi dua hal ini ya itu sering dihadapi oleh setiap manusia. Ada kalanya manusia itu diberikan kemudahan. Oh, berarti Allah sedang menunjukkan sifat al-basitnya. Tapi ada kalanya Allah sedang menunjukkan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan hamba, yaitu kesulitan-kesulitan. Nah, ini namanya al-qabid itu. Nah, seorang hamba enggak bisa lepas dalam hidupnya ini dari dua sisi ini. Seorang salik pandangannya ya dalam menghadapi kehidupan enggak lepas dari dua hal tadi. Maka sebaik-baiknya pandangan ketika diberikan kesulitan tetap memandang Allah dengan sifat al-qabid. Oh iya, Allah sedang memberikan kesulitan. Begitu juga ketika diberikan kelonggaran, diberikan kemudahan, kita memandang Allah, memandang sifat Allah yang berupa al-basit itu. Fihima, di dalam keduanya yaitu qabd dan basit,
yu'tika akan memberi kepadamu dasyiddan, yaitu orang yang memiliki, ya di sini maknanya, makna murad ya orang yang memiliki kedudukan, ya. Wadaka, dan demikian itu wisola ada hubungan. Jadi artinya seorang hamba yang pandangannya itu sudah didasari dengan ilmu tauhid, ketika melihat keadaan wujud al-qabid, yaitu berupa kesulitan, tetap bisa memandang kepada Allah. Sebaliknya ketika sedang menghadapi kondisi al-basit, kemudahan, kemurahan, tetap pandangannya selalu wisol, selalu terhubung, selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu qad jalla, Allah bermula, Allah qad jalla, sungguh telah nyata. Ya, jadi setelah nyata. Lidha, karena itu izlaluhu, ya keagungan Allah. Walidhaka, dan karena itu jalla, ya nyata, man orang sanahu, yang ya memujinya, ya jamalan, yaitu dengan sifat-sifat keindahan itu. Jadi ada jalal, ada jamal ini. Jadi yang pertama qad jalla ijlaluhu, jadi nyata sifat keagungan Allah di alam semesta itu, dan juga nyata sifat jamal Allah. Sifat jamal itu sifat yang terkait dengan keagungan, terkait dengan keindahan-keindahan alam semesta. Itu menunjukkan sifat jamal Allah. Itu jadi ada jalal, ada jamal, ada qabid, ada basit, ada roja, ada khauf. Itu makna rahasia daripada huruf kaf. Iklam, ketahuilah, ayyadanallah, ya mudah-mudahan menguatkan ya lahir batin kita atau rohani kita, siapa Allahu Allah. Wa iyyaka, dan takutlah kalian, ya annal kafa, sesungguhnya kaf, huruf kaf, min alamil ghaibi, ya termasuk bagian dari alam gaib gitu. Jadi setiap huruf oleh Imam Ibnu Arabi itu sudah dijelaskan. Ada yang min alamil ghaib wal jabarut, dan alam jabarut, alam ketuhanan. Lahu, dan bagi kaf, ya ini menarik. Kalau sebelumnya kan min alamil ghaib was syahadah, yaitu dari alam gaib dan alam nyata. Ini dari alam gaib ini ya masuk di dalamnya, yaitu alam-alam yang sifatnya qadim, ya, kemudian jabarut itu alam ketuhanan. Lahu, bagi kaf, minal makhriji, dari ya huruf yang keluar makhrajal qafi, ya sebagaimana keluarnya huruf qaf. Jadi kaf dan qaf itu ya memiliki kesamaan. Wa qad dzukira, dan sungguh telah disebutkan, ila annahu, kecuali sesungguhnya kaf, asfala, lebih rendah, minhu, dari kaf. Anu sesungguhnya qaf asfala, lebih rendah, minhu, dari kaf. Jadi qaf itu lebih rendah dari kaf. Adaduhu, bermula jumlahnya kaf, ya isyruna, itu 20. Jadi jumlahnya ada 20. Basaituhu, dan bermula ya dasarnya huruf kaf, al alifu, yaitu alif, wal fa'u, dan fa, wal hamzatu, hamzah, wal lamu, dan lam. Ini persis dengan huruf qaf, ya dasarnya.
Lahu bagi huruf kaf al falahku, yaitu falak, ya. Asani yang kedua. Ini falak ini ya artinya ya, astronomi, ya. Falak yang kedua. Harakatu falaki, dan bermula gerakan orbitnya ihda asyarata alfin sanatin, gerakan orbitnya itu 11.000 tahun, itu sama dengan Qaf. Jadi menariknya ngaji kitab ini, hitungan-hitungan seperti ini ya kok bisa ditemukan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ya pasti ini ya ilmu yang nyata. Nah, kita yang belum paham ya sudah tasdik aja. Karena suatu ketika kita diberikan anugerah futuh, itu hitung-hitungan ini dari mana ya pasti ketemu. Cuma masalahnya kan kita baru kenal dan baru tahu. Ya tamayyazu, beda fil khossati, di dalam yang khossoh, yang khusus, wa khossatil khossati, dan khususul khusus. Jadi beda kaf itu di dalam bagian yang khusus dan khususul khusus. Martabatuhu, dan bermula martabatnya qaf itu ar-rabi'atu, yang keempat. Jadi setiap huruf ini sudah klasifikasi masing-masing. Jadi menarik ini kalau dibuatkan bagan terus dibedah satu persatu perbedaan dan persamaannya. Zuhur sultanihi, dan bermula kenyataan ya wilayahnya ya. Fil jini, di alam jin. Jadi huruf kaf ini yaitu ya, wilayahnya itu di alam jin ya. Maka tadi disebut min alamil ghaibi wal jabarut, bukan di alam syahadah, bukan di alam fisik dunia ini gitu, tapi di alam jin. Ini kan semakin menarik ini. Kemarin ada bahaim yang huruf masuk pada kelompok dunia bahaim, binatang, ada juga nabat yaitu pohon-pohonan, kemudian ini masuk ke bagian jin ya. Yujadu, ditemukan anhu darinya, dari kaf kulumah, setiap sesuatu karena yang ada apa maharon, itu panas, ya bisan, dan yabis ya basah atau tanah. Jadi unsur di dalam ini yaitu unsur panas dan unsur kering ya. Unsuruhu, bermula unsurnya ya, unsur panas dan kering ya. An-naru, yaitu api. Jadi api itu ya kumpulan dari panas dan kering, jadilah api itu. Top uhu, dan bermula karakternya ya, karakternya al-haroroh, yaitu bersifat panas, wal yabusah, dan basah kering ya yabusah kering. Maka mau, dan bermula kedudukannya al-bidayah, yaitu level permulaan itu. Harokatuhu, dan bermula gerakannya mumtazajatun, itu campuran. Wa, bermula kaf minnal a'roki, ya, termasuk huruf-huruf a'rok ya, khalisun, yang murni, kamilun, yang sempurna. Yarfa'u, mengangkat, yarfa'u, mengangkat, man, siapa, ittasola, yang bertemu, siapa, man, bi, dengannya. Inda ahlil anwar, menurut orang ahlil anwar. Ahli anwar itu orang yang memperoleh limpahan nur ilahiyah.
Wala yarfa'u dan tidak diangkat inda ahlil asror menurut ahli asror. Ahli asror itu ahli orang yang merasakan limpahan rahasia Allah. Jadi ahli anwar orang yang mendapatkan limpahan nur ilahiyah, sedangkan ahli asror itu orang yang mendapatkan limpahan nur rahasia ketuhanan. Mufradun yaitu tunggal, muwahhisun dan ya muwahhis itu ya sepi ya. Lahu baginya minal hurufi dari beberapa huruf ma sesuatu lil qafi bagi qaf. Jadi sebagian ada yang di qaf, sebagian ada yang di kaf. Walahu dan baginya minal asma'i dari semua nama. Kulu ismin setiap isim sebuah nama fi awalihi di dalam awalnya harfun yaitu huruf min hurufi basoitihi dari huruf-huruf dasarnya wa hurufi dan hurufnya itu ya. Kita cukup istilahnya memahami rahasia-rahasia tadi yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai sebuah pengetahuan untuk tahap pemula. Mudah-mudahan kalau suatu ketika diberikan anugerah kefutuh, pasti apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu pasti ya istilahnya berdasarkan dari pengalaman atau hal-hal yang diketahui oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi secara nyata baik di alam rohani maupun di alam atsam ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan anugerah kefutuh karena kita tidak punya daya apa-apa ya kecuali hanya berharap kepada Allah diberikan kefutuh kebuka di dalam memahami rahasia-rahasia di balik huruf ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.